Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nopita Amelia Ekandari. Saya dari SMA Negeri 1 Tempuran. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai yaitu CGP atau calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana kerangka Bagja dapat membuat perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang ketiga, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Dan yang terakhir, bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah. Baik, untuk jawaban pertama, kerangka Bagja dapat membantu merancang dan melaksanakan program sekolah dengan melibatkan semua pihak secara terstruktur, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memastikan relevansi serta keberlanjutan program melalui pemantauan dan evaluasi. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu bahwa dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan, penting mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan pendidikan, minat dan kebutuhan siswa, ketersediaan sumber daya, serta keterlibatan seluruh pihak seperti guru, siswa, dan orang tua untuk mendukung keberhasilan program. Selanjutnya untuk jawaban yang ketiga, bahwa pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan meliputi siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, komunitas sekolah untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan dan mendapatkan dukungan penuh. Kemudian jawaban yang keempat yaitu untuk menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog dan mendorong kolaborasi, kita dapat menyelenggarakan forum diskusi terbuka, melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan evaluasi, serta memastikan komunikasi yang transparan dan inklusif di seluruh tingkat komunitas sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan program yang akan saya buat yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani yang menekankan pentingnya peran guru sebagai teladan fasilitator dalam mendukung perkembangan siswa, serta memberi dorongan dan bimbingan untuk mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa. Jadi, Bapak Ibu guru hebat semuanya, program atau kegiatan yang akan saya buat yaitu DISPRO. DISPRO ini adalah akronim dari disiplin proaktif. Bapak dan Ibu guru hebat, kegiatan atau program DISPRO atau buku saku disiplin ini termasuk dalam kategori kokurikuler karena bertujuan untuk mendukung pengembangan karakter dan keterampilan siswa yang saling melengkapi dengan pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan ini berfokus pada pembentukan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan di luar pembelajaran formal.
tetapi tetap terintegrasi dengan nilai-nilai dan kompetensi yang ingin dicapai dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, kegiatan ini berperan sebagai penguat pengalaman belajar siswa yang mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu deskripsi singkat dari program Dispro. Program Dispro ini berupa buku saku disiplin yang bertujuan untuk membangun budaya disiplin yang positif di sekolah dengan melibatkan siswa secara aktif dalam penyusunan dan pengelolaan aturan. Program ini mendukung kepemimpinan pada siswa dengan memberikan mereka tanggung jawab untuk membantu menyusun poin pelanggaran dan konsekuensinya, serta mencatat pelanggaran, refleksi diri, dan perencanaan perbaikan. Dalam setiap buku saku tersedia kolom bagi orang tua untuk memberi tanggapan atas perkembangan disiplin anak mereka, sehingga meningkatkan transparansi dan keterlibatan keluarga atau orang tua. Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilakukan. Baik, yang pertama, apa sih itu Dispro? Jadi, Bapak Ibu, Dispro ini adalah sebuah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk membangun siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab melalui pencatatan harian. Dalam kegiatan ini, siswa diberi buku saku yang berisi 1. Poin-poin pelanggaran dan konsekuensinya, yang kedua catatan pelanggaran, yang ketiga kolom refleksi siswa, yang keempat rencana perbaikan perilaku siswa, dan yang kelima catatan orang tua sebagai ruang untuk memberi tanggapan atas laporan yang diberikan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara siswa, guru, dan orang tua untuk mendukung pembentukan kebiasaan positif. Buku saku ini juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi perkembangan diri, di mana siswa dapat melaporkan kemajuan mereka, menerima umpan balik dari guru atau orang tua. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa tidak hanya memahami pentingnya disiplin, tetapi juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya, bagaimana sih Dispro ini? Yang melatar belakangi bahwa program Dispro ini adalah dalam rangka menciptakan budaya positif dan mendorong kedisiplinan di sekolah, sehingga diharapkan adanya peraturan yang disusun dan dijalankan bersama oleh semua warga sekolah termasuk oleh siswa. Dengan melibatkan siswa dalam penyusunan dan pengelolaan buku saku pelanggaran, diharapkan siswa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap aturan yang dibuat, serta mampu menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Program ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan suara, memilih solusi yang dianggap efektif, dan memiliki rasa kepemilikan terhadap aturan yang mereka buat. Hal ini juga diharapkan meningkatkan transparansi siswa serta keterlibatan orang tua dengan adanya laporan pelanggaran yang disampaikan melalui buku ini. Untuk yang selanjutnya, mengapa Dispro ini dibuat? Jadi tujuan dibuatnya program Dispro ini adalah yang pertama untuk mendorong kepemimpinan murid. Jadi memberikan kesempatan bagi murid atau siswa untuk mengambil peran aktif dalam membuat, menjalankan, dan mengawasi aturan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran disiplin. Jadi di sini membantu siswa memahami dampak dari perilaku mereka dan mendorong perilaku yang bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dengan orang tua. Jadi memberikan laporan langsung kepada orang tua terkait pelanggaran, konsekuensinya, serta perkembangan disiplin anak mereka. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan budaya sekolah yang positif.
dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembelajaran melalui peningkatan disiplin. Baik, di sini yang selanjutnya ada diagram Y. Diagram Y ini menunjukkan bahwa program yang akan saya buat itu memberikan ruang kepada siswa untuk memberikan suara, memberikan pilihan, kemudian juga memberikan rasa kepemilikan, ya, sehingga diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk yang pertama nih, untuk suara, program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyuarakan pendapat dan ide mereka terkait isi buku saku, misalnya tentang poin-poin pelanggaran yang akan dimasukkan ke dalam buku saku, aturan-aturan yang akan dimasukkan, serta bagaimana cara pencatatan kegiatan yang efektif atau bentuk konsekuensi yang sesuai. Diskusi kelas atau forum kelompok bisa menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi pemikiran mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan didengarkan. Kemudian untuk yang kedua yaitu pilihan, bahwa program Dispro atau buku saku disiplin ini memberikan ruang bagi siswa untuk berperan aktif dalam pembuatan aturan melalui pemilihan terbuka pada jenis pelanggaran dan konsekuensi yang edukatif. Siswa diajak berdiskusi untuk menentukan konsekuensi yang konstruktif dan bukan sekedar hukuman. Mereka juga dapat menyumbangkan ide kreatif mengenai langkah perbaikan diri. Selain itu, siswa memiliki kebebasan untuk menuliskan refleksi pribadi serta merancang rencana perbaikan sesuai dengan nilai dan tujuan yang mereka ingin capai. Sehingga program ini benar-benar mencerminkan suara dan pilihan mereka. Untuk yang selanjutnya yaitu kepemilikan, bahwa program ini memberikan rasa kepemilikan siswa dengan melibatkan mereka secara aktif sejak awal. Pertama, mereka akan diajak dalam proses perencanaan agar mereka dapat berbagi ide, harapan, dan masukan, sehingga merasa bahwa program ini adalah bagian dari mereka. Kemudian berikan pula peran penting seperti halnya tim pemantau yang kita sebut dengan STS atau sahabat tertib aturan, sehingga mereka merasa dipercaya dan bertanggung jawab atas keberhasilan program. Baik, untuk yang selanjutnya, keterkaitan program dengan profil pelajar Pancasila. Bahwa program yang akan saya buat ini memiliki keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi bahwa Dispro ini menanamkan disiplin dan tanggung jawab pribadi, menguatkan karakter berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Jadi melalui aturan bersama, siswa belajar menghargai keragaman pendapat dan menciptakan harmoni. Yang ketiga, gotong royong. Tim sahabat tertib sekolah atau yang kami sebut dengan STS ini mengajarkan siswa bekerja sama dalam menjaga disiplin di sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada mandiri, bahwa siswa belajar mandiri dengan merefleksi tindakan dan menyusun rencana perbaikan sendiri. Kemudian ada bernalar kritis, bahwa program ini melatih siswa berpikir kritis dalam menentukan konsekuensi yang adil dan reflektif. Dan yang terakhir ada kreatif, bahwa siswa diberi ruang untuk mengusulkan ide inovatif dalam menyusun langkah perbaikan disiplin. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Jadi Bapak Ibu, dalam program Dispro, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana siswa akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah.
Jadi, program Dispro dapat menumbuhkan keterampilan interaksi sosial yang positif, arif, dan bijaksana melalui berbagai kegiatan. Siswa dapat terlibat dalam forum diskusi untuk belajar menghargai pendapat, sesi refleksi mingguan untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri, serta kelompok sahabat tertib sekolah atau kita sebut STS untuk memecahkan masalah disiplin secara bersama. Program ini juga mencakup mentorship antar siswa, di mana antara sesama siswa dapat saling mengingatkan untuk selalu meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Dengan kegiatan Dispro ini, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang penuh nilai positif sehingga tercipta pula budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, ini ada prakarsa perubahan yang telah saya susun atau saya rancang, yaitu mewujudkan sekolah yang disiplin, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai kebajikan dengan menciptakan lingkungan positif yang mendukung pengembangan kepemimpinan untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian, perumusan strategi menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang pertama yaitu B atau buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Kemudian ini adalah tahapan Bagja yang pertama, yaitu buat pertanyaan utama. Jadi di sini tahapannya adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana siswa memahami pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Di sini mengadakan diskusi terbuka atau survei kepada siswa mengenai pandangan mereka tentang disiplin dan tanggung jawab. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan. Di sini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka dalam diskusi terbuka. Kemudian yang selanjutnya, aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah pengalaman siswa dalam menjalani aktivitas sekolah, pandangan guru, serta pengalaman orang tua. Waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu, dan yang bertanggung jawab yaitu guru pembimbing, tim STS atau sahabat tertib sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu A atau ambil pelajaran. Tahapannya di sini ambil pelajaran. Pertanyaannya, apa yang telah dilakukan siswa dalam menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah? Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu dengan melakukan observasi terhadap perilaku siswa di sekolah, mengumpulkan data dari catatan pelanggaran dan keberhasilan mereka dalam menjalankan aturan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan, yaitu membuka ruang bagi siswa untuk menilai diri mereka sendiri atau self-assessment dan memberikan umpan balik tentang perubahan perilaku mereka. Kemudian aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu buku saku disiplin, kemudian data pelanggaran, catatan guru, dan orang tua. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 2 minggu, penanggung jawabnya adalah guru pembimbing, tim STS atau sahabat tertib sekolah, dan orang tua. Baik, tahap berikutnya yaitu G atau gali mimpi.
Ya, kemudian pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab di kalangan siswa? Kemudian tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu dengan mengadakan sesi diskusi kelompok, wawancara dengan siswa dan mencari ide-ide tentang konsekuensi positif dan solusi terhadap masalah disiplin. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau juga kepemilikan yaitu dengan memberikan ruang bagi siswa untuk memberikan masukan mengenai aturan dan konsekuensi yang mereka anggap adil dan efektif. Kemudian alat atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu pengalaman dan kreativitas siswa, pengalaman guru dalam mengelola kelas, prinsip-prinsip disiplin positif. Waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu dan penanggung jawabnya adalah tim STS, guru pembimbing, serta siswa. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu J atau jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan lingkungan yang lebih disiplin? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu yang pertama, sosialisasi dan pembentukan tim sahabat tertib sekolah atau STS. Kemudian diadakan workshop penyusunan buku saku pelanggaran. Yang ketiga ada implementasi buku saku dan sosialisasi kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Kemudian rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan, yaitu dengan melibatkan siswa dalam mendiskusikan jenis pelanggaran dan konsekuensi yang sesuai dan mendidik. Kemudian siswa juga diberikan pilihan untuk menyumbang ide terkait konsekuensi yang konstruktif dan tidak hanya berupa hukuman. Kemudian alat atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu pengalaman tim STS, ide dari siswa dan orang tua, serta sumber daya sekolah yang tersedia untuk mendukung perubahan. Kemudian waktu yang diperlukan yaitu 1 minggu dan yang bertanggung jawab adalah tim STS, guru, dan orang tua. Baik, tahap terakhir yang akan dilakukan yaitu A atau atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melaksanakan rencana yang sudah disusun dengan baik? Kemudian, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yaitu dengan menetapkan jadwal dan tugas untuk setiap pihak yang terlibat, serta mentor pelaksanaannya sesuai berkala. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan yaitu memberikan siswa peran aktif dalam melaksanakan program dan memantau kemajuan melalui tim STS. Kemudian aset atau kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu sumber daya diri dari tim STS, kemudian komitmen siswa dan guru, serta dukungan orang tua dalam melaksanakan program. Waktu yang diperlukan yaitu 1 bulan, penanggung jawabnya adalah tim STS, guru, dan orang tua. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, sekian yang dapat saya paparkan dalam demonstrasi kontekstual modul 3.3. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dari saya, Novita Amelia Ekandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.